Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku Neneng dari rumah aja. Sekarang kita lagi kedatangan tamu, sebenarnya nggak tamu juga ya. Kedatangan tamu dari jauh banget ya, sesama Jakarta. Cuman ini Jakarta Timur, dia Jakarta Utara. Bagaimana Jakarta Utara, banjir nggak? Ya, seperti biasa lah, dekat laut kan, gitu kan, dapat kompensasi air laut. Oke, kenalin dulu deh dirinya, siapakah kamu? Gitu loh. Oh, aku. Oke, baik. Ini gimana nih? Aku kan baru pertama kali nih ya, cie muncul di YouTube, jadi mesti Ya, menyapa-nyapa kayak alah. anak-anak sekarang gitu. Hai Ya, guys, ya gitu iya. ya. Bebas aja, bebas ah. Oke, oke, hai guys, gitu ya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan, nama saya Maharani Prananigrum, biasa dipanggil Rani, atau kalau di rumah biasanya panggil nama kecil Ning. Nih. Terus apa lagi ya? Sekarang aktivitas eh, keseharian sebagai abdi negara di Kemendikbud, terus juga ibu rumah tangga juga Anaknya dari iya. dua anak, baru dua menanti kayak neneng nih ya biar bisa punya pasukan. Insya Allah. Serius, 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 Terus eh serius. eh, kepengen tapi ini gimana nih ya, belajar dulu kayaknya ya. Sama neneng nih. Masya Allah, neneng itu kan udah seperti di hadis ya, berapa, 5 apa 6 neng anakmu yang Mak, perempuan? Oh, 5 ya. Ya, bentar lagi udah dapet tiket itu orang tuanya ya kan, amin, surga ya kan. Ya. amin. Masalahnya Oke, terus sekarang ah masalahnya apanya? tiketnya kan sudah ada. Expired. Tinggal Uh, si tiket itu oh, bisa diambil atau enggak gitu kan? Kan ada oh syaratnya. ya, nah, betul. Itu kan tinggal yang penting udah ada beberapa syarat sudah terpenuhi gitu kan, tinggal Ah, effortnya aja. oke deh. Oke, itu aja perkenalannya, apa lagi ya? Ya udah. Jadi ini guys, Gitu. ini Maharani Prananingrum itu sebetulnya teman kuliah. Kita teman kuliah dari tahun 98 kenal. Berarti udah berapa abad ya? 98, 2000. 13 berapa ya? 22 ya? Ya, 22 tahun dan alhamdulillah masih keep 22 in tahun ya. touch ya, masih keep. Ya. Sempet lah reuni beberapa kali. Jadi ya walaupun Iya. kita tuh pisah-pisah tapi masih bisa bareng. Alhamdulillah ini gara-gara WFH aku di WFH. Kamu work from mana ini? Home apa? Iya, work from home. Home. Keren nih rumahnya Uh, rapi nih. bisa pilih mau yang mana? Gampang, backgroundnya mah, ya kan? Ntar besok beda lagi, Oh, ya kan? pantai, besok pantai ya Background. besok. Oh ya, pantai mah udah biasa ke Ancol. Yang lainnya hutan harusnya ya, jarak. Nah, kita tuh bareng di Jarak. matematika UPI. Aku di pendidikan, dia nondik. Terus yang uniknya aku juga S2 kan, aku S2 di IPB. Nah, aku juga S2 sih di Laju ya guys. Maksudnya aku di Jakarta, di Wah, Cibubur, itunya kuliahnya di Darmaga. Ya sejam. Ya kalau dulu naik 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 angkot sih sejam lebih, kadang-kadang 2 jam. Sempet juga naik angkot. Terus nah yang lebih unik lagi nih Jengrani ini. Jadi dia tuh S2 ya, dan S2 juga kalau aku kan ini Jakarta Bogor ya, masih masih masuk di akal kan. Nah dia ini Jakarta Jogja. Jogja ya toh? Oh, bener Jogja. iya Jogja, iya Tuh. Jogja. Eh, Iya, apa betul. jurusannya apa? Psikologi ya, master psikologi jadi sekarang. Eh ya, jadi Master of Art ya, MA ya. Kalau Oh, di MA. UGM itu pakai ya agak-agak inilah ya kan, gelarnya gelar internasional ceritanya. Oh Kalau gitu. orang bilang mungkin, wow, keluaran luar negeri ya, gak taunya luar negeri ini UGM. Oh ya. Ya, Luar jadi negeri Jakarta. ngambil iya, di luar negeri Jakarta ya. Jadi ambil jurusannya sebenarnya jurusan psikologi, master eh,
psikologi sains ya. Jadi peminatannya ke psikometrika terapan di Fakultas Psikologi. Ngapain aja tuh? Ngapain aja? Nyambung. Hah? Ngapain aja ya? Itu psikometri itu lebih ke pengukuran apa gimana? Yes, betul. Iya benar, ke pengukuran. Jadi sebenarnya lebih ke arah pengukuran. Kalau kayak di pendidikan tuh kayak jurusan PEP ya, penilaian dan evaluasi. Jadi kayak jurusan di Universitas Pendidikan tuh model gitu lah, kurang lebih ya. Tapi memang karena ini fakultas psikologi, jadi mungkin yang diukurnya beda. Jadi kalau kayak di PEP itu kan lebih ke arah pengukuran sifatnya kognitif ya. Jadi kayak biasa dipakai di dunia pendidikan. Jadi mengukur bagaimana ketercapaian dalam hal kognitifnya pengetahuan. Tapi kalau di psikologi justru non kognitif gitu. Gitu. Jadi lebih ke alat-alat psikologinya gitu lah. Jadi makanya kalau sekarang kayak ada tes IQ, tes dan sebagai kalau yang real itu seperti tes IQ lah ya. Nah itu kayak gitu, ngurusin bagaimana membuat sebuah alat ukur untuk mengukur misalnya tingkat kecerdasan kayak gitu lah. Atau mungkin misalnya ada tuh kalau penelitian survei bisa gini, orang ngelihat ini untuk mengukur apa kamu tuh asesmen ya, kamu tuh sebenarnya sedang mengalami stres atau enggak sih. Nah kan perlu alat ukur gitu kan. Bisa diuji coba. Uniknya itu kalau di psikologi itu bisa dicobain sekarang ada nggak misalnya pertanyaan yang bisa membuat aduh mesti buka-buka dulu ya, buka buku dulu ya, ini udah lama banget. Nanti di sesi selanjutnya itulah nanti terus kita lanjut dulu ya gitulah ya. Oke sip. Apa lagi nih cerita? Ya udah, kita mengukur sesuatu yang sebenarnya bukan fisik ya, fisik yang kalau matematika ngukur mejanya tuh berapa panjangnya lebarnya, kita punya alat ukurnya kan, gampang fisik gitu. Tapi kalau psikologi itu kan sebenarnya sesuatu hal yang abstrak, nggak kelihatan. Sekarang gini, kecerdasan itu bisa nggak dilihat gitu. Dari mana orang tahu bahwa kamu cerdas, punya kemampuan verbal, kamu punya kemampuan kuantitatif yang baik, kan nggak bisa. Itu tuh sesuatu yang, jadi ya itulah menariknya, mengukur sesuatu yang itu sebenarnya nggak bisa diukur kayak fisik ya, tetapi kita mencari kriteria atau indikator-indikator yang kemudian menunjukkan bahwa itu tuh istilahnya tuh, udah lupa lah ya istilahnya. Ya intinya kayak gitulah gitu. Jadi kayak gitu, menariknya sih itu ya, mengukur sesuatu yang abstrak. Hanya gitu, dari berarti dilihat. Mengukur sesuatu dari hal indikator-indikatornya aja ya, maksudnya indikator ya, betul. Indikator keperilakuan. Kalau kita bahasanya ya benar, indikator keperilakuan. Jadi kalau anak itu kamu stres itu emang bisa lihat dari apa? Oh, lihat dari perilakunya. Misalnya ternyata dia tuh secara emosi kok nggak stabil ya. Dari mana tahu emosi lah, itu buktinya dia marah. Nah, berarti itu emosinya nggak stabil. Nah, kayak gitu lah. Berarti ngukur dulu kan kita kuliah matematika ada analisis real, kan itu lebih tidak real daripada realita ya nggak sih? Iya. Nah, berarti itu luar biasa ya. Ini kan lebih abstrak lagi daripada analisis real ya. Iya ya, tapi mungkin sama juga ya, abstrak kayak dengan yang kita pelajarin itu ya, analisis real, analisis kompleks itu ya, yang sampai itu ada di mana sih ya, itu sesuatu yang luar biasa lah memang. Tapi menarik sih buat aku ya, maksudnya kalau kamu kan istiqomah nih ya, S1 S2 matematika gitu. Kalau aku sih sebenarnya bukan matematika, tapi sebenarnya ya matematika itu kan sebenarnya ilmu yang kalau dibilang queen of science ya, gitu ya. Jadi artinya bisa dipakai dimanapun gitu. Jadi ketika memadukan psikologi dan matematika, itu ketemu di psikometri kalau aku ya, melihat wah menarik nih gitu. Tantangan sih sebenarnya ya. Katanya kan ini buat anak psikologi. Menurut isu ya, kan psikologi itu apalagi UGM tuh paling susah lulus, bener nggak sih? Kok tahu sih? Aku aja kali ya. Enggak. Ya. Itu udah lama ya, maksudnya apalagi yang kuliah di psikologi gitu, apalagi denger UGM gitu. Karena di UGM, kalau S1-nya ya, S1-nya kan dia dari IPA ya. Psikologinya dari IPA apa? Dari IPS sih? Kalau nggak salah dari IPA. UGM dan Unpad ya, nggak salah. Yang lainnya kan IPS ya. Iya,
Ya benar. Ya kalau dibilang susah enggaknya relatif ya. Ternyata buktinya ada tuh temenku yang cuman lulus kumlot ya, berapa 2 tahun kurang misalnya kayak gitu. Tapi ada juga kayak aku nih, menghabiskan masa kuliah ya kan, nggak mau rugi kan, jatah kuliah 2 tahun plus 1 gitu kan. Ya jadi sebenarnya relatif sih, susah enggak itu relatif ya, tergantung masing-masing orang, dan kalau menurutku juga ya rezeki masing-masing ya. Karena tiap orang kan punya jalurnya masing-masing. Allah sudah takdirkan bahwa ya ini mudah buat dia. Buat aku mungkin kalau aku luar biasa lah kemarin itu, ya luar biasa banget gitu ya. Ternyata memang ada banyak hal yang akhirnya sadar bahwa oh ya Allah tuh pengen aku lebih lama tuh karena ada ini loh yang sebenarnya buat aku tuh. Ya tapi lamanya kan gak selama aku. Kalau aku kan dua kali periode. Masa? 2 kali periode gimana? Ya iya kan harusnya orang mah normal tuh 2 tahun. Enggak lah, sama lah. Aku kan 2 kalinya. Jangan, biar orang-orang aja yang ngitung lah, nggak usah dibahas. Oh nggak apa-apa, bagus tahu. Ya. Berarti ilmumu lebih banyak. Nah, coba masalahnya aku S2 nambah anak 2 pas S2 itu, jadi 4 tahun. Bagus itu gitu, emang ya. Berarti itu emang rezekinya. Nah, benar. Makanya khawatir kalau misalnya Neng kamu lanjut S3, gue khawatirnya pas S3 3. Oh, kan repot. Oh. Nggak apa-apa. Bikin kesebelasan nanti jadinya ya kan tambah 3. 8 sama ibu bapak sudah. Ini aja udah enak, udah agak santai gitu kan, udah agak gede kan 5 gitu tahun ya. Gitu. Udah enak. Jadi udah bisa eksis. Kita kayak rindu deh kalau. Oh. Makanya udah bisa ini ya, bikin konten ya karena itu ya. Of course. Ini mulai. Nah, kan udah mah di psikologi, kuliah di psikologi, terus juga kan adik kuliahnya juga susah gitu kan. Nah, terus kamu lagi dilaju gitu. Gimana itu dilaju? Seminggu sekali, sebulan sekali, jadi atau double ngekos atau gimana sih? Aku nggak kebayang. Aduh, nggak kebayang ya. Emang nggak usah dibayangin sih, dijalanin ya. Jadi emang sebenarnya cerita dibalik akhirnya aku bisa S2 ini banyak lah ya. Itu kalau dibilang unpredictable lah. Sesuatu yang nggak pernah diprediksi. Awalnya sebenarnya nggak jadi ketika awalnya sebenarnya nggak niat ke UGM sih, tapi karena tiba-tiba entah gimana lah tuh beasiswa harus diceburin ke UGM. Awalnya udah mau mundur sebenarnya. Udahlah kan namanya biasa mama lah ya, kan mikirnya anak. Tapi ternyata akhirnya sama suami ya udah kapan lagi gitu kesempatan. Terus kan mikirin kan gimana nih gini-gini. Jadi dari mulai awal tuh udah punya rencana. Anak kan waktu itu yang kecil baru masuk SD kelas 1. Nah yang kedua itu baru TK. Udah punya rencana awalnya mau dibawa 1. Terus kemudian ya lihat-lihat lagi sampai cari daycare segala macam. Akhirnya keputusannya ya udahlah. Jadi udah aja anak-anak tetap di rumah. Aku aja gitu lah ya dilaju ke Jogja. Jadi saat itu kan memang di awal-awal kuliah itu ada matrikulasi tuh jadwalnya memang udah fix Senin sampai Jumat gitu loh. Siang. Jadi Senin Jumat itu di Jogja kuliah, Sabtu Minggu pulang gitu. Dan itu memang ya udah aku lakuin itu sampai selesai ya. Jadi pokoknya weekend itu pulang lah gitu. Jadi kebayang kan misalnya waktu zaman 1 semester matrikulasi itu jadwalnya siang dari jam 1 sampai setengah 6. Setelah itu malamnya tuh langsung ke stasiun kan. Jadi malam Jumat malam berangkat sampai Jakarta Sabtu pagi. Hari Ahad sorenya udah balik lagi gitu loh naik kereta. Karena kan memang Senin udah langsung ini gitu ya kuliah gitu. Jadi emang ya akhirnya ngekos. Ya dan saat itu ya udahlah pokoknya konsen aja di Jogja itu. Kalau selama di Jogja itu kuliah, kerjaan tugas segala macam, selama di rumah ya udah konsen buat keluarga anak-anak. Jadi memang ya dioptimalkan untuk diatur kayak gitu. Walaupun cuma 2 hari, ya semalam ya, nginepnya cuma semalam gitu ya, tapi ya udahlah jalanin aja. Luar biasa. Jadi luar biasa ya, aku di kereta itu jadi tempat tidur, cuman numpang tidur aja. Ya kan? Kan malam ya, perjalanan tuh malam. Sekitar 7 sampai 9 jam gitu. Tiap ya jadi udah tidur aja duduk gitu kan kereta.
terus ya begitulah sampai apa ya, kalau naik kereta tuh udah kayak kamu kali ya, naik komuter lain gitu ya. Naik kereta Jakarta Jogja tuh udah kayak komuter lain, jadi udah biasa banget gitu. Biasa banget. Sampai pernah ketemu beberapa kali dengan orang yang sama gitu kan, tahu oh kamu kuliah juga di sana, iya gini, ketemu lagi sama bapak ini. Kayak kita kan kalau di komuter lain sering tuh ya, kalau orang-orang karena kerja kan sampai bahkan pada bikin arisan gitu kan ya, karena sering ketemunya gitu. Sampai yang akhirnya karena keseringannya tuh di kereta api kan juga pernah ada program, jadi kalau kita bisa ngumpulin tiket gitu kan, tiket luar kota, saya selama 6 bulan ada 20 tiket, maka bisa dapat tiket 1 gratis kayak gitu. Wah, senang banget kan ketika ada kayak gitu. Itu sampai aku jabanin emak-emak kan gitu ya. Wah, nggak bisa lihat diskonan, boarding pass gitu-gitu. Iya, jadi akhirnya gitu ya udah ya, jadi jauhnya kayak gitu ini jalan. Oh my god. Ya kayak gitu. Sampai pernah gitu satu saat tuh, tau nggak, sampai ada sebuah kejadian, pernah sampai ngalamin tuh misalnya kayak itu matrikulasi kan, jadwalnya sebenarnya fix tapi nggak terlalu padat. Nah pas waktu kuliah tuh pernah hari Senin itu 7:30 gitu. Jadi akhirnya biar benar-benar bisa dapat waktu banyak juga di Jakarta gitu kan, tapi juga tetap bisa kuliah, akhirnya pulang itu kadang-kadang hari Ahad malam sampai Jogja kan Senin pagi. 7:30 loh udah harus masuk kan gitu. Terus akhirnya apa? Ya udah langsung ke stasiun, dari stasiun langsung kelas. Di masjid aku mandi. Kadang-kadang kalau agak-agak sih, aduh mandi di ini enggak ya. Wes aja udah aku ganti baju, cuci muka, sikat gigi ya, bersih-bersih ya kan. Masuk ke kelas. Enggak, jadi udah yang penting kan semprot gitu lah ya, udah terus langsung badan gitu. Iya. Ya udah gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah gitu lah ya. Alhamdulillah sih sejauh ini ya, karena kalau dipikirin itu nggak kebayang, tapi akhirnya kalau dijalanin ya bisa aja ya. Bisa aja kan? Oh, bisa aja. Kalau dipikirin nggak ini. Nggak masuk di akal. Ya, maksudnya gimana gitu ya, kan? Jadi susah gitu ya. Tapi akhirnya kalau udah kita jalanin ya, walaupun capek, pegel gitu, ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Ya, aku tuh kebayang namanya wanita ibu lah gitu ya. Walaupun berarti kamu pas hari Sabtu nyampe rumah, itu kan gak mungkin istirahat gitu kan. Karena kalau kamu nyampe rumah terus kemudian istirahat, kan waktumu bersama keluarga jadi ibaratnya. Kan pasti itu minimal jalan gitu kan, olahraga bareng. Iya kan? Nah, itu loh. Jadi apa namanya ya? Mungkin yang paling berat tuh apa di part yang mana gitu loh. Di bagian apa yang paling berat gitu loh buat seorang Maharani? Kalau selama aku menjalani ini sih, kalau selama perkuliahan buat aku yang berat terus terang ya, kalau ngejalanin dengan yang tadi ya, bahwa harus bolak-balik segala macam, alhamdulillah sih aku ngerasa nggak berat ya, karena walaupun capek ya udah sih capek, ya udah capek tidur gitu lah ya. Tapi justru kemarin itu dalam perjalanan selama kuliah itu yang berat itu justru sebenarnya adalah masa-masa ketika di studi sendiri ya, mengalami kesulitan di studi gitu. Jadi sebenarnya masa-masa agak berat itu ketika di tugas akhir tesis ya, yang itu sangat luar biasa gitu. Nah di situ sebenarnya yang berat, dan kemudian teringat lagi dengan keluarga ya, jadi artinya di situ selalu keinget bahwa aduh di tesis ternyata nggak semudah itu gitu kan, yang bolak-balik ganti judul segala macam, ganti pembimbing gitu-gitu, terus belum lagi terus keinget tuh dengan ini sih, kebayang-bayang bahwa aduh gimana nih kalau seandainya nggak selesai gitu kan ya. Hal yang terberat buat aku saat itu adalah gimana ya kalau aku nggak selesai, ibaratnya oke lah, kalau aku kan karena memang beasiswa gitu kan, dari kantor, dari Kemdikbud, ada konsekuensi kan sebenarnya kalau kita nggak lulus itu. Oke lah, satu sisi mungkin akan ada sanksi bahwa kita harus mengganti sekian ini untuk biaya kuliah, tapi nggak cuma itu kan, tapi sebenarnya terbuat buat aku adalah gimana ya, keluargaku di Jakarta itu mereka kan sudah demikian berkorban. Betul. Apalagi bukan suami ya. Materi, tapi ya suami, anak gitu ya, anak sendiri maupun anak mertua ya. Jadi
Maksudnya mereka tuh sampai ya kan akhirnya mau tidak mau banyak hal yang tertinggal ya. Artinya belajar anak-anak pendampingan belajar pun juga mungkin nggak optimal. Iya. Bagaimana mendampingi mereka tumbuh kembang juga nggak ya optimal juga. Nah itu kan ada hal seperti itu yang aku merasa berat tuh kayak gitu sebenarnya saat itu ya bahwa gimana ya gitu. Nggak kebayang lah gitu mbak. Cuman suami anak tapi juga ada orang tua ibu gitu ya juga maksudnya masih gimana ya kalau aku nggak selesai itu ya Allah nggak kebayang mereka udah berkorban gitu itu sih sebenarnya berat tapi kalau dalam menjalaninya aku selama ini aku merasa ya udahlah gitu loh capek-capek ya ada istirahat kalau ada kesulitan dalam hal misalnya ya biasalah teknis ya keuangan segala macam aku pikir ya pastilah setiap kesulitan itu pasti nanti akan ada kemudahannya gitu. Tapi saat yang berat itu seperti itu sih jadi yang benar-benar itu saat itu luar biasa ya stresnya tekanannya bahwa gimana ya gak kebayang wajah-wajah mereka itu kecewa gitu ya mereka dikecewakan